Hadirin jamaah rahimakumullah, kurang lebih sekitar 8 hari ke depan, yakni kita lebaran lagi baik ya. Lebaran namanya Idul Akbar atau Idul Adha. Lebaran haji bukan berarti buat Pak Haji doang, yang belum haji mah belum lebaran, sehingga kadang kagak mau takbiran acan di musola, di masjid diajak takbiran, ayo takbiran yo. Emang ini lebaran siapa? Ini mah lebarannya lebaran haji. Jadi ini mah yang haji doang lebarannya. Ya, jadi seluruh umat Islam ya, insyaallah 8 hari menjelang Idul Adha. Banyak amaliyah yang sudah disebutkan melalui mimbar-mimbar pengajian, melalui mimbar-mimbar status, melalui grup banyak. Cuman pengamalannya itu tahu ngamalin tahu kagak ya, biasanya mau nge-share doang. Iya, tanggal 1 siapa yang puasa tanggal 1 diampuni seluruh dosa ya, bertepatan dengan diampuninya dosa Nabi Adam. Tanggal 2 diampuni, tanggal 3 sampai tanggal 9 dia share. Lah yang nge-share mau puasa sekali-kali kagak ya. Jadi banyak mimbar-mimbar yang sudah memberikan pengetahuan kepada kita, baik melalui mimbar pengajian ataupun mimbar medsos atau media sosial. Biasanya ada peribahasa, bukannya kita nggak mau puasa ya, kata perokok itu sebetulnya Pak Ustadz, saya itu puasa itu kuat, tapi yang nggak kuat itu ngerokoknya, ngudutnya gitu. Jadi nahan ngerokok itu, pengen ngudut itu bawaannya nggak kuat, tapi setelah ngudut dia madang 2 piring. Coba itu ya, kalau dalil ngudut baik. Iya, sebenarnya saya mah kuat aja puasa, cuman kadang ini nahan udut ini nggak kuat. Lah habis selesai ngudut mah nyari warteg atau kene-kene wae itu mah. Nah, puasa tanggal 1, tanggal 2 kagak bisa, atau tanggal 3 atau tanggal 4. Tanggal 4 itu tanggal 5. Tanggal 5 itu tanggal 6. Tanggal 6 tanggal 7. Tanggal 7 tanggal 8. Tanggal 8 dia tanggal 9. Tanggal 9 kagak, berarti kagak sama sekali itu mah. Ya, tanggal 10 udah kagak boleh puasa. Maka anjuran tanggal 8, tanggal 9 puasalah walau sehari. Tanggal 1 sampai tanggal 7 kita nggak puasa nggak apa-apa. Ya, namanya cuman kita tuh ya. Ya cuman kita tuh. Ya, cuman 1 hari mah sekali sempetken. Entah itu puasa tarwiyah, entah itu puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Kalau di pesantren saya itu tanggal 8, tanggal 9 itu santri wajib puasa, peraturan pesantren. Sehingga kebiasaan kebawa dari pesantren puasanya 2 hari doang, tanggal 8, tanggal 9. Jadi kita puasanya 2 hari doang. Nah 8 tanggal 9, tanggal 1 mama tanggal 7 madang be kita. Gitu ya, sempetkan sehari doang. Masalah pahala mah gak usah ditanyain, banyak udah pahala mah ya, gak usah tanyain. Kadang ada orang cuma nanya doang nih yang gedeg kita mah, Ustaz apa kalau pahalanya puasa di bulan Zulhijjah apa sih? Udah kita terangin sedemikian rupa, sama penjabarannya, seperti puasa kedua diampuninya dosa Nabi Nuh ketika ditelan ikan gitu kan, terangin kabeh sama kita. Ada tanya besok puasa, kayaknya kagak puasa. Ini yang sulit begini orang ya, mau nanya doang dia ya. Cuman
kembalikan kepada diri kita. Artinya ya minimal lah sehari 2 hari mah di bulan haji nyicipin puasa lah ya, nyicipin. Kita mau disebut ahli puasa atau orang ahli kita mah ya. Mungkin kalau kita mulai di tanggal 1 nih, sampai tanggal 9 puasa terus, waduh takut cepat jadi ulama kita ya, waduh iya ya minimal 2 hari lah sehari ya. Tapi kalau ada yang puasa hebat bagus, cuman kelas kita ya, kelas kita ini mah kita ngomongin kita aja ya, saya lah ikut gitu kan, kayaknya wajah-wajah kencoten kabeh orang doyan puasa kadang Ramadan ke bolong baik kita. Iya. Nah minimal tarwiyah dan arafah. Puasa arafah diampuni dosa 2 tahun, yang setahun dilakukan setahun yang akan datang. Tuh udah dicap berarti orang itu kedepannya pasti punya dosa. Nah tanggal 10-nya kurban kalau mampu itu ge, kalau kagak mah ya minimal ikut ngeriung ya, ya minimal mampu beli arang atuh iya kita mau udah persiapan dari sekarang, udah ribet ya, iya nyari arangnya ya, nyari hiitnya. Wah orang mariweh korban, dia mariweh nyari arang ya. No, kurban kalau mampu, kalau kagak mah ya melokok wae atuh ya kalau mampu ya karena kurban itu menunjukkan keteguhan hati. Cuman kalau belum mampu tidak apa-apa ya. Katanya kalau musim anu ikut anu gitu kan, giliran musim kurban be dia mah diam bae ya ya. Cuman mudah-mudahan saja di bulan Zulhijjah banyak amalan, banyak sekali. Tapi kadang saya jarang cerita tentang amalan bulan Zulhijjah. Kenapa? Setiap tahun pasti sudah banyak yang diomongin ya sama ustadz, sama guru, makia yang lain. Maksudnya diberikan ujangan nasihat, kita harus gini amalan-amalan. Saya mah kagak. Kenapa? Dan kadang saya kagak ngamalin. Jadi saya mah los aja. Saya mah jarang nyuruh orang puasa bulan Zulhijjah, orang kita kagak puasa ya. Kita mau walas aja, gimana lo aja kita mah. Nah artinya bukan kita tidak ingin menunaikan amalan ya, sekuat kita sebisa mungkin ya kita minimal amalan satu lah. Puasa nggak kuat yo zikiran nggak kuat yo apa mana tuh. Sholat malam berat ngomongnya saya juga ya. Kan banyak pilihan tuh kan. Kalau nggak kuat puasa zikir, nggak kuat zikir, baca Quran, nggak kuat baca Quran, sholat malam, qiyamul lail, coba itu kan berat semua. Sedangkan sehari-hari kita nih kagak pernah ngejalanin meren. Ya pernah sekali 2 kali masuk kan, ya kan? Nggak sengaja itu biasanya. Kayak di mana nggak sengaja? Waktu itu di sono di Ciater itu sholat kagak sengaja kira-kira. Dipaksa keadaan. Masya Allah, kalau kagak bangun gua malu nih. Wah, ya bangun aja. Iya, itu untung saya juga pas jadi imam itu pan. Tempatnya pan ada yang melengkok itu. Iya, ambles di lapangan. Untung kita waktu tasyahud akhir bener. Kalau geser sedikit bisa ngejungkal. Waduh, bahaya itu, imam hilang. Masya Allah. Iya, Masya Allah ya. Nah, bener itu, bagus itu, agenda diagendakan lagi itu. Iya, nah, minimal kepaksa lah bangun ya. Nah baik hadirin jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kita kitab Syu'abul Iman atau Qami'ut Tughyan nomor atau cabang iman yang ke-5. Wa syu'batul khamisah utawi cabang kang nomor 5 ya.
Al-imanu bifana'il alami dunyawiyil ulwiyyi wasufliyyi wa bil yaumil akhir ma'a mastamala alaihi minal jazaa wal hisab wal mizan wasyirat wal jannati wan nar. Iku al-imanu iman bifana'il alam kelawan rusae alam. Jadi cabang iman yang kelima harus mengimani, meyakini, ya, beriktikad bahwasannya alam itu akan rusak. Ad-dunyawi, alam bangsa dunia akan rusak, akan hancur. Al-ulwi, baik yang di atas, wasufli, dan yang di bawah, seluruhnya akan hancur. Meyakini alam dunia ini tidak kekal, meyakini alam dunia ini tidak akan ada selamanya. Jadi alam dunia adalah alam yang akan dihancurkan oleh Allah. Artinya alam ini akan kiamat. Kita harus iman, yakin, percaya bahwasannya alam dunia tidak kekal, alam dunia akan rusak. Itu. Lalu wabil yaumil akhir, akan datang hari akhir, hari kiamat. Ma'a mastamila alaihi minal jaza, dan ketika datangnya hari kiamat seluruhnya akan dipertanggungjawabkan, akan datang namanya hari pembalasan. Disitulah nanti akan ada yang namanya hisab. Apa itu hisab? Perhitungan amal. Wal mizan, wasyirat, wal jannah, wan nar. Seluruhnya ada, dan itu kita wajib mengimani akan keseluruhannya. Jadi di antara iman kepada Allah, termasuk cabang iman yang kelima, harus mengimani akan dunia ini dihancurkan oleh Allah, mengimani akan datangnya hari kiamat, mengimani akan datangnya hisab wal mizan wasyirat, surga dan neraka, wajib kita imani. Jikalau kita tidak beriman, maka sesungguhnya na'udzubillah, lepas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal hayata dunya la'ib, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ib, hanya permainan. Dunia ini hanya dolanan, permainan, sandiwara, acting. Jadi hidup di dunia itu jangan terlalu serius, ya, karena kita sedang main-main di dunia. Ya, dalam Quran begitu, innamal hayatad dunya la'ib wa lahw. Dunia itu tempat bermain. Jadi kita itu sekarang sedang main-main di dunia. Artinya apa? Artinya dunia hanya tempat persinggahan sementara. Yang namanya acting ada akhirnya. Film horor itu berakhir, ya. Kalau sudah ada yang selamat dari salah satu grupnya, mainnya 4 orang, mati B1, selamat 3, udahan filmnya, ya. Tuh, acting namanya juga. Udah acting mah udah, dunia udah. Maka akan selesai dunia kita jikalau di mana ini dunia sudah dihancurkan oleh Allah yang dinamakan hari kiamat. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada waktu itu manusia akan berterbangan seperti kapas-kapas yang ditiupkan oleh angin. Oh, hancur. Ya. Di dunia itu jangan terlalu serius, biasa aja. Artinya apa? Ya jangan terlalu serius, ya. Maksudnya biasa aja, kita hidup ini bakal mati kene. Nih, kalau namanya hancur itu kan hilang, betul? Iya, jangan terlalu serius. Orang mau hancur, tuh
Jadi kalau kita belum memiliki apa-apa, santai, kok dunia ini akan hancur. Wah, biarin saya gak punya rumah gede ge, biarin saya punya mobil ge. Ngapa? Dunia buat apa? Bakal hancur nanti ge. Pan nanti hancurnya. Sekarang mah perasaan dulu yang hancur. Memang begitu. Masya Allah ya. Pan nanti nih mah bahasanya. Kapan ditanya kapan hancurnya? Ya gua nggak tahu gitu. Nah, minimal sekarang yang hancur perasaan gua belum hancur lah, nanti hancur betul nanti. Nah artinya apa ya, untuk ngobatin kita lah yang belangsak ya. Iya ngobatin ya, kalau kita kagak punya apa-apa obatin itu ya Allah gitu kan. Orang banyak hal, tak teman gua sukses sebagai ini, nanti ke dihisapnya lama dia mah. Mending gua, mending bahasanya, mending gua mah begini be, bagianin motor atuh mogok bae ge lah. Bagian gua alhamdulillah begini ge. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, kau telah memberikan kepadaku atas segalanya. Widih, masya Allah, keren. Padahal hatinya sedih banget itu tuh. Masya Allah, buat ngobatin lah, ngobatin hati. Kalau nggak pengen bikin rumah, ngapain rumah gede-gede? Bakal hancur nanti ge rumah mah, nggak perlu. Padahal emang kagak ada duitnya baik sama. Kalau ada duit, mah dia pengen ngedak ke atas, punya CP, punya anu, ya. Minimal lah ngobatin hati, biar nggak hidup teh nggak gampang nyari baygon gitu. Kalau orang gampang nyari baygon dicampur sopel, pusing pada itu. Itu. Dunia ini semua akan dihancurkan oleh Allah, tidak tersisa. Itu. Kalau di dalam dakwah itu dijelaskan genre itu jelas. Gitu. Ada prosesnya, ciri-cirinya, ciri-ciri kiamat itu banyak sekali, banyak. Ya. Dan di kiamat itu dibagi lagi, ya. Ada kiamat sukro, ada kiamat kubro. Cukup kita meyakini dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena dunia adalah sifatnya makhluk, dan makhluk tidak ada yang kekal. Seperti itu ya. Yang kekal hanya Khalik. Siapa Khalik? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan heran ketika dunia ini akan hancur. Masa sih dunia akan hancur? Yo hancur, yo makhluk. Setiap makhluk itu akan dihancurkan, akan binasa. Itu yang kekal hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya akan adanya hari kiamat, ketika malaikat Israfil sudah meniup sangkala, trompet, semprong ya, maka seluruh dunia ini akan hancur. Menurut riwayat nih ya, malaikat Israfil semprongnya dekat, udah di sini nih trompetnya. Iya, hati-hati itu Israfil kaget. Kalau kaget lah ketiup, bahaya ya. Iya, semprongnya udah siap-siap, tinggal nunggu komando dari Allah. Kata Allah, Rafil lah baik ya Rob, tiup aja udah, lah tiup. Wah, kabeh. Di nih di sini. Makanya hati-hati jangan nyampe bikin Israfil kaget atau batuk. Bahaya kalau batuk ketiup, hancur separoh. Wah. Iya, tiup. Di sini semprong nih. Makanya kenapa kalau tahun baru kita nggak boleh ngikut niup trompet? Takut Israfil katanya ngikutin. Oh ada apa sih, itu trompet udah pada ditiup, lah gua ketinggalan ini. Ditiup, wah entek kabeh, habis kabeh ya. Jadi trompet tuh semprong itu masih ada yang mengumpamakan panjang ya, lalu di mulut semprong trompet ini makhluknya Allah, kita semua ada, dunia termasuk di situ ada. Maka dua makhluk yang belum meninggal pada waktu itu, yang pertama diantaranya malaikat Ijrail, yang kedua malaikat Israfil yang tugas niup itu belum meninggal dia. Ya, kalau Israfil ikut mati, nah siapa yang nyabut?
Ya, dua. Israel belum, nanti Israel mau paling akhir, langsung sama Allah paling akhir. Ya. Nah Israel belum, nah saya dia niup, langsung ngikut meninggal. Pak nanti niup lagi dia kedua, itu dibangkitkannya manusia ditiup lagi. Tuh, ya. Makanya kudu yakin percaya ada. Karena apa? Itu nas dalam Quran. Wal hisab, dan hisab itu ada. Apa itu hisab? Hisab itu di mana manusia akan dikumpulkan oleh Allah dan diperhitungkan seluruh amaliyah-amaliyah yang dilakukan di alam dunia. Dihisab, harta dihisab, umur dihisab, ya, waktu dihisab, semua akan dihisab. Mana perbandingan lebih banyak hisaban kita min ahli jannah atau min ahli syar, itu nanti diperhitungkan. Lalu dalam mizan ditimbang amaliyah kita itu. Kalau berat ke kanan selamat bagian surga, berat ke kiri neraka, begitu ditimbang. Namanya mizan. Artinya kalau berat ke kanan ini lebih mulus lagi nanti melewati tentang Shiratal Mustaqim. Kalau sebelah kiri sulit di Shiratal Mustaqim, karena ending terakhirnya adalah Shiratal Mustaqim. Waduh, timbang. Ini Hermawan timbangannya sama ini, sama, waduh. Tapi mau doyong ke kiri nih. Waduh, ternyata bisa doang ke kanan. Ngapa? Belah kanan ditambah epok sebungkus. Wah, alhamdulillah. Masya Allah, selamat gara-gara epok ini Her. Ya, paham meren. Masya Allah. Lah, ada sedekah seseorang yang tidak ketahuan sehingga menambahkan mizannya ke sebelah kanan, sehingga selamat di dalam mizan lalu melewati Shiratal Mustaqim. Tuh azan Shiratal Mustaqim, 3 wajah, ada 3 golongan orang melewati sirat. Ada yang menggunakan kakinya, ada yang menggunakan wajahnya, ada yang senantiasa berjalan menunggangi kendaraannya. Buruk termasuk, ya, buruk. Nah, termasuk orang yang berkurban. Orang berkurban itu nanti akan menaiki kendaraannya, tapi kendaraannya nanti akan diberikan kekuatan lebih oleh Allah. Bahasanya begini, bagaimana seseorang yang berkurban 1 kambing untuk semua keluarga, laura kebagian meren yang paling bontot, kan boleh tuh, boleh. Lebih bagusnya 1 orang 1 kambing, tapi kalau 1 kambing 1 keluarga boleh, nggak apa-apa, ya, karena kita baru mampunya segitu. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i jelas 1 orang 1 kambing. Nah, yang repot nih yang iuran sapi. Iuran sapi 7 orang kan, ya, 7 orang. Tuh, nanti teh nih mau setar si sapi teh 7 orang. Udah naik, kita naik nih bertiga, udah berempat. Yang 3 orang di neraka dulu. Berarti ke surganya nungguin yang 3. Lambat. Oh, kalau iuran kan 7 orang 1 sapi 7 orang ya. Berarti itu nanti 7-7-nya naik. Nah, kalau iya benar amalannya sama. Kalau dia mah seumpamanya lalai, tahu lalai? Kelalawar. Lalai. Ya, lalai bae dia mah otomatis kita mau berangkat nungguin dulu dong yang 3. Set lama amat sini main 3. Instruksi ketua ngapa? Yang 3 masih terlelap. Lah, masih lama 40 tahun lagi. Buset, ngapain kita di atas sapi coba? Nah, ini akal kira-kira begitu. Ya, cuman tetap hakikatnya itu mah Allah. Itu jangan takut nanti iuran. Nanti lama gua nungguin kayak iya gitu.
paling cepat masuk surga. Udah pede aja. Gua itu jadi alasan nanti. Inilah alasan gua nggak mau iuran. Ngapa? Gua takut nungguin lu kelamaan. Wah, jadi dalil. Iya, padahal memang orang melu baik itu mah. Insyaallah. Nah ini ya tentang sirat harus percaya, lalu surga ada, yakin, dan neraka pun ada. Maka tanda iman kepada Allah meyakini keseluruhan yang terkait dengan masalah dunia akan dihancurkan dan ukhrawi di dalamnya pun ada, termasuk hizab, mizan, dan sirat, surga dan neraka itu ada. Wajib kita yakinnya jikalau kita memang ingin termasuk orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyu'batu sadisah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja.